Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Ainur Fajar. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan tentang salah satu materi dari produk kreativitas dan kewirausahaan atau PKK, yaitu tentang analisis SWOT. Materi ini disusun oleh saya dan rekan-rekan saya, yaitu Rahma Agustina dan Puput Lestari. Apa itu analisis SWOT? Nah, analisis SWOT menurut Freddy Ramkuti yaitu suatu identifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi perusahaan. SWOT ini merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan strengths dengan tujuan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Setiap perusahaan akan dihadapi dengan suatu masalah. Nah, untuk mengidentifikasi masalah tersebut, maka diperlukan suatu penelitian. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menentukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Perch Robinson, pertimbangan yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan tersebut adalah yang pertama, kekuatan, di mana kekuatan ini merupakan suatu keunggulan atau kelebihan dari suatu perusahaan tersebut yang nantinya akan menjadi suatu pembeda dari perusahaan-perusahaan yang lainnya. Yang kedua ada kelemahan, yaitu kekurangan atau keterbatasan yang dimiliki suatu perusahaan, entah itu dari segi keuangan, fasilitas, pemasaran, dan lain-lain, yang nantinya akan menghambat kinerja perusahaan tersebut. Yang ketiga ada peluang. Nah, peluang ini merupakan situasi di mana akan menguntungkan atau bisa menguntungkan suatu perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada ancaman, yaitu faktor-faktor dari lingkungan yang akan merugikan atau tidak menguntungkan bagi perusahaan. Maka hal ini harus segera diatasi, dan jika kalau tidak diatasi akan menjadi hambatan ke depannya bagi perusahaan tersebut. Lalu masuk ke bagian A, yaitu manfaat analisis SWOT. Apa manfaat dari analisis SWOT? Menurut Novia Widiautami adalah yang pertama, bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari sebuah peluang yang ada. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan. Yang ketiga, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Dan yang keempat, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata ataupun dapat menciptakan sebuah ancaman yang baru. Lalu B, faktor yang memengaruhi analisis SWOT. Menurut Novia Widiautami, terdapat dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor internal ini faktor yang berasal dari individu atau perusahaan itu sendiri. Nah, faktor internal ini terdiri dari dua hal, yaitu ada strength dan weakness, atau bisa diartikan sebagai kelebihan atau kelemahan. Dan yang termasuk bagian dari faktor internal ini adalah sumber daya yang dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan atau kelemahan internal organisasi, pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya, baik itu yang berhasil maupun yang gagal. Dan faktor yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar individu atau luar perusahaan itu sendiri. Nah, terdiri dari dua hal, yaitu opportunities dan threats, atau bisa diartikan sebagai peluang dan ancaman. Bagian-bagian dari faktor eksternal ini terdiri dari tren, budaya, sosial politik, ideologi, perekonomian, sumber-sumber pemodalan, peraturan pemerintah, perkembangan teknologi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan juga lingkungan. Adapun langkah-langkah analisis data SWOT. Nah, menurut Saskia Dewi Ali ada 3 langkah-langkah analisis data SWOT. Yang pertama ada melakukan pengklasifikasian data. Nah, pengklasifikasian data ini berupa faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancamannya. Nah, nanti hasilnya akan berupa suatu informasi SWOT itu sendiri.
Yang kedua ada melakukan analisis SWOT. Nah, ini merupakan suatu tindakan membandingkan antara faktor eksternal dan faktor internal. Dan yang ketiga ada menginterpretasi dan mengembangkan. Apa yang diinterpretasi dan dikembangkan yaitu hasil analisis tadi, supaya menjadi suatu keputusan pemilihan strategi yang paling mungkin terlaksana dengan memiliki tingkat resiko dan ancaman yang paling kecil. Selanjutnya ada tips menyusun teori analisis SWOT untuk perancangan bisnis. Yang pertama, kita harus pahami dulu dengan baik usaha yang akan didirikan. Yang kedua, setiap analisa harus dibuat secara detail agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi. Yang ketiga, tanyakan kepada orang yang lebih ahli ketika mengalami kesulitan. Dan yang terakhir ada deskripsikan setiap poin dengan jujur. Nah, masuk ke contoh analisa SWOT dalam proposal bisnis kreatif. Nah, di sini diambil bisnis plan bambu speaker dengan deskripsi bambu speaker dock merupakan produk aksesoris pengeras suara alami untuk smartphone yang terbuat dari bahan bambu yang didesain untuk dapat mengeraskan suara atau amplifier tanpa menggunakan listrik. Nah, strength atau kelebihannya yaitu praktis digunakan dan mudah dibawa, unik dan belum ada di pasaran, green product atau ramah lingkungan karena tanpa baterai. Yang keempat ada handmade, buatan tangan sendiri. Lalu ada weakness atau kelemahan, yaitu spesifik untuk merek smartphone tertentu dan suara tidak sekeras speaker listrik. Lalu ada opportunity atau peluang, di mana peluangnya itu belum banyak saingan, meningkatnya pengguna smartphone di Indonesia, dan tren eco lifestyle mudah masa kini. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Nah, ancaman imitasi produk dari pihak luar, persaingan dari merek yang sudah terkenal sebelumnya, dan model speaker smartphone yang sering. Sekarang contoh analisa SWOT untuk produk bisnis makanan. Produk bisnis makanan di sini adalah cassava castile dengan deskripsi. Cassava Castle berasal dari kata cassava yang berarti singkong dan castle yang berarti istana. Cassava Castle merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan berbahan dasar singkong yang disajikan dalam cita rasa yang bermacam-macam. Nah, strength atau kelebihannya yaitu produk memiliki nilai gizi tinggi, bahan baku produk berpotensi untuk dihidangkan bersama seluruh jenis makanan, baik makanan ringan maupun makanan berat, baik rasanya asin dan juga maupun manis. Lalu harga terjangkau bagi semua kalangan dan desain kedai yang unik dan menyediakan fasilitas bermain bagi keluarga. Weakness-nya atau kelemahannya pada awal pendirian kedai, pekerja kedai masih terbatas atau mungkin keterbatasan pekerja. Yang kedua ada desain kedai yang bahan baku belum dapat diproduksi di lahan sendiri. Lalu ada opportunity atau peluang. Nah, peluangnya gaya hidup masyarakat yang senang makan di luar rumah, kaum sosialita cenderung mencari kuliner unik, bahan baku mudah didapat karena banyak diproduksi di Indonesia, dan harga bahan baku murah, harga beli rendah, lokasi kedai mudah ditemukan. Lalu ada threat atau ancamannya. Terdapat pesaing makanan yang beraneka rasa walaupun bahan dasar selain singkong. Tantangan dalam menemukan tenaga ahli di bidang tata boga dan kuliner, tantangan untuk menemukan arsitek yang dapat mendesain interior kedai, dan bahan baku belum dapat ditanam di lahan milik sendiri. Nah, apakah ada strategi terbaik bagi perusahaan untuk mencapai tujuan? Maka jawabannya tidak ada, karena setiap perusahaan harus menyusun strategi menurut kompetensi inti yang dipunyai untuk mencapai tujuan. Nah, apa sih strategi yang harus kita gunakan? Nah, di sini ada strategi bersaing untuk menang menurut Kotler dan Armstrong. Yang pertama ada kepemimpinan biaya rendah, karena setiap perusahaan
itu berusaha supaya mencapai biaya produksi terendah sehingga dapat menetapkan harga lebih rendah dibanding pesaing. Yang kedua ada diferensiasi, di mana diferensiasi ini perusahaan memusatkan perhatian pada penciptaan atau pada menciptakan lain produk dan program pemasaran berbeda dibanding pesaing, sehingga akhirnya muncul sebagian pemimpin pasar. Dan yang ketiga ada fokus, di mana perusahaan memutuskan perhatiannya pada suatu usaha melayani beberapa segmen pasar uang, bukan prospek baik dan bukan mengejar seluruh pasar. Lalu ada menganalisa atau menganalisis peluang usaha berdasarkan produk atau jasa. Ada 3 klasifikasi produk. Yang pertama ada produk primer, yaitu penggalian sumber daya alam atau SDA. Yang kedua ada produk sekunder atau seperti pengolahan atau proses bahan baku. Dan yang ketiga ada produk tersier, yaitu peralatan dan pelayanan jasa. Nah, apa sih tujuan diadakannya analisis terhadap jenis produk? Yang pertama, untuk memenuhi keinginan dan minat konsumen. Yang kedua, memenangkan persaingan. Yang ketiga, meningkatkan jumlah penjualan. Yang keempat, mendayagunakan sumber-sumber produksi. Dan yang kelima, mencegah kebosanan konsumen. Produk berupa barang dikelompokkan berdasarkan tingkatan atau level, ada karakteristik atau sifat, dan berdasarkan pemakaian. Nah, untuk berdasarkan tingkatan atau level ini terdiri dari inti produk atau core product or generic product, yaitu manfaat atau jasa inti yang diberikan produk barang tersebut. Yang kedua ada wujud produk atau tangible product or formal product, yaitu karakteristik yang dimiliki produk yang berupa mutunya, corak atau ciri khasnya, merek dan kemasannya. Yang ketiga ada produk tambahan yang disempurnakan atau augment or extend product, yaitu menggambarkan kelengkapan atau penyempurnaan dari produk inti. Lalu berdasarkan karakteristik atau sifat. Yang pertama ada barang tahan lama, durable goods, yaitu barang yang berwujud biasanya bisa bertahan lama dengan berkali-kali pakai. Yang kedua ada barang tidak tahan lama atau non-durable goods, yaitu barang berwujud yang biasanya dikonsumsi satu atau beberapa kali. Yang ketiga ada jasa atau service, yaitu kegiatan, manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dibeli. Berdasarkan pemakaiannya terdiri dari barang konsumsi atau consumer goods, yaitu barang yang digunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dan tidak untuk dikomersilkan. Lalu ada barang industri atau industrial goods, yaitu barang-barang yang diproduksi untuk membuat barang lain atau menjalankan suatu organisasi dan suatu bisnis. Masuk ke menganalisis bidang jasa. Produk yang bisa dijual itu bukan hanya produk berupa makanan ataupun barang saja, tetapi jasa pun juga bisa. Nah, produk jasa di sini adalah produk yang tidak nyata ataupun tidak dapat dilihat, tetapi produk jasa ini hanya bisa dirasakan oleh pemakai atau konsumennya. Nah, ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan supaya konsumen tertarik dan apa hal yang harus dipertimbangkan agar wirausahawan berhasil di bidang jasa ini? Kita jawab satu-satu. Yang pertama, cara agar konsumen tertarik yaitu kita bisa memasang reklam atau kita bisa memasang iklan yang mencolok dan menarik. Yang kedua, kita bisa memasang juga lampu yang terang dan menarik. Dan yang ketiga, kita bisa menyebarkan pamflet, lalu mengadakan demonstrasi. Dan yang kelima, kita bisa memberikan potongan harga kepada konsumen baru kita. Lalu apa hal yang harus dipertimbangkan agar wirausahawan berhasil bidang jasa? Nah, hal yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama, penguasaan tentang selera dan minat calon konsumen. Yang kedua, mengetahui bidang jasa yang paling laku.
Yang ketiga, menjaga hubungan harmonis dengan pensuplai. Lalu masuk ke cara menganalisis peluang usaha berdasarkan jenis produk atau jasa menurut Ahmad Syukron. Yang pertama ada minat seseorang, misalnya berminat dalam dunia perdagangan, jasa atau bidang lainnya. Yang kedua ada modal, sebelum melakukan usaha, apakah sudah tersedia modal awal atau belum, baik dalam bentuk uang maupun barang atau mesin. Yang ketiga ada relasi. Nah, perlu diketahui apakah ada keluarga atau teman kita yang sudah terlebih dahulu menekuni usaha yang sama. Lalu jika kita memiliki bidang usaha, kita harus mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, pengaruh lingkungan. Yang kedua, banyak sedikitnya peminatan masyarakat dengan jenis usaha yang kita pilih. Yang ketiga, kecocokan atau kebutuhan masyarakat dengan jenis usaha tertentu. Dan yang keempat, ada banyak sedikitnya pesaing. Dan yang terakhir, adanya kemampuan untuk bertahan dan memenangkan persaingan. Contoh peluang usaha di bidang jasa. Banyak contoh usaha di bidang jasa. Contohnya jasa servis. Banyak juga jasa servis seperti jasa laptop, printer, alat elektronik, terus alat rumah tangga, dan lain-lain. Ada juga jasa hiburan, contohnya bioskop, diskotik, kafe, layar tancap, dan lain-lain. Dan juga ada jasa transportasi, contohnya menyediakan angkutan antar jemput, rental mobil, angkot, bis, dan lain-lain. Lalu ada jasa perantara. Nah, jasa perantara di sini yaitu kita membantu masyarakat atau orang yang akan menjual atau membeli barang seperti tanah, rumah, sawah, kendaraan bermotor, dan mobil. Lalu ada jasa kesehatan. Di mana jasa kesehatan ini contohnya memberikan sarana kebugaran, kesehatan, dan kecantikan seperti fitness, spa, pijat refleksi, dan pengobatan alternatif. Dan yang terakhir ada jasa-jasa yang lainnya. Masih banyak usaha di bidang jasa, contohnya jasa penitipan, entah itu barang ataupun hal lain, catering, tenaga kebersihan, penulisan atau pengetikan karya tulis, dan lain-lain. Lalu ada cara analisis peluang usaha berdasarkan minat dan daya beli konsumen. Yang pertama, untuk mengetahui besar kecilnya minat masyarakat terhadap usaha yang kita dirikan, kita bisa melakukan observasi dengan cara yang pertama mengadakan pengamatan langsung ke pasarnya. Yang kedua, melakukan wawancara. Yang ketiga, memberikan angket untuk diisi oleh calon konsumen. Lalu, meneliti siapa konsumen yang akan menggunakan produk. Nah, hubungan antara minat, daya beli, dan kelangsungan usaha adalah dapat digambarkan sebagai berikut ini. Yang pertama, jika minat besar, daya beli kuat, maka kelangsungan usaha terjamin. Yang kedua, jika minat besar, daya beli usaha rendah, maka kelangsungan usaha akan sedikit terhambat. Yang ketiga, jika minat daya rendah, daya beli juga rendah, usaha juga tidak dapat berlangsung. Nah, dari penjelasan sebelum-sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa agar produk kita mampu menarik minat konsumen, maka yang pertama kita harus memilih dan membuat produk yang bermanfaat, berkualitas, dan laku dijual dengan harga bersaing. Yang kedua, membuat desain yang baru dan harga terjangkau. Yang ketiga, membuat produk lebih cepat dan lebih murah. Dan yang keempat, memiliki dan menemukan wilayah pemasaran yang menguntungkan. Adapun produk yang dapat menciptakan peluang usaha adalah produk yang tentunya mudah dalam pemakaian, lalu efisien dalam penggunaannya, kualitas produk terjamin, dan juga hemat dalam pemakaian. Peluang usaha yang dapat digeluti untuk pemula menurut Kashmir. Nah, yang pertama ada sektor kecantikan, kedua ada sektor keterampilan, selanjutnya ada sektor konsultan, lanjut ada industri, lalu ada tambang, lalu ada sektor kelautan, lalu ada sektor perikanan, lalu ada sektor agribisnis, sektor perdagangan, pendidikan, percetakan, seni,
sektor kesehatan, dan sektor pariwisata. Nah, itulah penjelasan tentang materi analisis SWOT. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.